Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur ya, dimana ini adalah weekend dan menjelang besok kita akan libur ya. Kita percaya bahwa apapun musim kehidupan yang kita alami, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Untuk itu, apapun yang saudara hadapi saat ini, kita mau katakan bahwa Tuhan kita sanggup. Untuk itu, mari kita mau letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dia yang sanggup. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dengan segenap hati, oh, Yesus sanggup, amin Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
Engkau sanggup Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Engkau sanggup Tuhan mengangkat kami. Engkau sanggup Tuhan mengampuni kami. Ya Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami lemah Tuhan. Kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami tanpa Engkau. Kami butuh pertolongan-Mu saja dalam hidup kami. Kami butuh sentuhan tangan-Mu, sebab Engkau sanggup. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah berubah, sehingga kami boleh ada saat ini karena Engkau mencintai dan mengasihi kami. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ketika hamba berkata, berpikir itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan, kami dengarkan firman Tuhan, itu lahir dari hati kami yang penuh cinta pada Tuhan. Kerendahan hati kami untuk memberikan diri kami untuk mencintai Engkau, mengikuti Engkau. Bapa, jamah kami yang mendengarkan, biar kami semakin dikuatkan karena firman Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau. Bertatalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap sama dari dahulu sampai sekarang. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Walaupun saudara sering moodnya berubah ya, tetapi saudara boleh mengingat kembali bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Untuk itu jangan pernah meragukan kehidupan saudara dalam menjalani hari-hari. Kalau kita punya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan karena Bapa di surga memelihara. Bagaimana pemeliharanya mau sempurna dalam kehidupan saya dan saudara adalah berikan hidupmu untuk Tuhan. Bagaimana caranya memberikan hidupmu untuk Tuhan? Adalah setiap hari senantiasa mengingat akan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar baca saja, pakai mulut juga untuk memuji Tuhan, bukan untuk menceritakan kejelekan orang atau memuji dunia, tetapi pakailah mulut saudara untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita mau baca firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah minta saja. Di Filipi 4 ayat 4 sampai ke 7 berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, ada juga di Yakobus 4 ayat 2 yang berbunyi demikian, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ya, pernah dengar saya waktu kecil ya, ketika saya meminta sesuatu kepada orang tua saya tidak serta-merta memberikan. Orang tua saya selalu berkata, iya nak, berdoa dulu. Iya kak, berdoa dulu ya. Saya selalu berpikir begini, kenapa sih saya minta mama papa, kenapa saya suruh berdoa gitu ya. Dari kecil selalu begitu. Jadi orang tua saya itu tidak langsung memberikan, tetapi orang tua saya mengajarkan saya untuk berdoa. Dan sampai saat ini pun saya menerapkan itu juga kepada anak saya. Saya selalu berkata kalau dia minta sesuatu yang mungkin saya tidak bisa memberikannya langsung ya, tetapi saya selalu mengajak dia, kamu berdoa, kamu minta dengan sungguh-sungguh. Kalau memang itu Tuhan kehendaki, pasti Tuhan akan beri dan Tuhan akan memberkati mama papa. Selalu saya bilang ke anak saya begitu juga, dan anak saya pun juga berpikir demikian seperti yang saya waktu kecil berpikir juga ya. Kenapa mama harus berdoa mah? Iya, karena mama papa ini terbatas, tetapi Tuhan kita nggak pernah terbatas. Saya belajar dari kecil ditanamkan dari orang tua saya untuk hidup mengandalkan Tuhan.
Saya bersyukur walaupun kedua orang tua saya dilahirkan dengan keluarga yang sederhana, ya, berkecukupan, bersyukur. Di situ saya diajarkan untuk bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Anak yang bukan melihat materi, ya, atau melihat bahwa mama papanya sanggup, pasti mama papa saya bisa memberikan. Tetapi di sini orang tua saya mengajarkan saya, apapun segala hal yang kamu inginkan, kamu harus berdoa. Seperti firman Tuhan hari ini yang kita baca, ya. Tuhan sendiri loh yang berkata bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginan saudara kepada Tuhan dalam permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Kita perlu terapkan sejak dini untuk anak-anak kita. Kalau mungkin saudara punya banyak uang, ya, saudara membiasakan anak saudara untuk dari kecil apa-apa dibeli. Itu mengajarkan sebenarnya dia akan bertumbuh menjadi anak yang bimbang. Kenapa saya bilang bimbang? Karena dia akan mengandalkan kedua orang tuanya. Ini pun saya melihat fakta, ya, fakta di mana saya melihat sendiri orang terdekat saya. Ketika dia dari kecil apa-apa diberikan oleh kedua orang tuanya, apalagi ya namanya mbah, ya, mbak, nenek kakek, ya, nenek kakek, apa-apa dikasih sama nenek kakeknya. Tahukah saudara, dia bertumbuh sampai sekarang masih mengandalkan orang tua. Padahal sudah kerja, tapi masih minta uang orang tua, saudara. Karena dia mengandalkan dan dia percaya bahwa orang tuanya punya uang. Padahal orang tuanya tuh sebenarnya sudah jelek. Kalau bahasa Jawanya jelek, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Sudah kayak gimana ya, kamu ini udah gede gitu ya, udah gede, sudah punya anak, udah berumah tangga, masih aja minta uang. Karena dia berpikir bahwa ibunya pasti punya uang terus gitu ya. Jadi kalau dia berkekurangan, dia akan cari ibunya, bukan mencari Tuhan, ya. Itu kenyataan. Saya tidak mengarang cerita, karena itu saya mau ajarkan saudara, ya, untuk mendidik anak dari kecil, bukan tega, tetapi kita mendidik mereka bertumbuh untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya mereka juga imannya bertumbuh kepada Tuhan, ya. Kalau kita membiasakan anak kita untuk percaya atau mengandalkan kedua orang tua, otomatis anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya pada manusia dan akhirnya akan kecewa, ya. Seperti orang yang terdekat ini, dia percaya pada mamanya, tapi suatu saat mamanya sudah nggak mau ngasih, kecewa, ya. Anaknya kecewa, ngambek sama mamanya, tidak mau menghubungi mamanya. Untuk itu mari tanamkan dari kecil, ya. Saudara, kalau nanam bibit itu mau bertumbuh bagus, lebat, harus di tanah yang subur. Terus juga kalau nggak subur ya mungkin akan dikasih pupuk atau bagaimanapun caranya agar bertumbuh baik, tidak rusak. Begitupun anak. Kalau kita punya anak, kita mau mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, ya saudara. Untuk itu di sini firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus menyampaikan kepada Tuhan, ya. Untuk itu sampai sekarang pun anak saya sudah tahu ketika dia minta pasti dia tidak akan merengek-rengek, menangis sebagainya, karena dia tahu bahwa dia harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk itu saudara, ya, kepada para pengikut Yesus di Filipi dan juga kepada kita, Paulus mengingatkan pertahanan pertama kita di tengah kebutuhan mendesak. Janganlah hendaknya saudara khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin saat kehidupan berjalan tidak menentu, tidak sesuai dengan apa yang saya dan saudara inginkan, kita perlu diingatkan kembali seperti yang dinyanyikan ada lagu, ya, Yesus sobat yang sejati, Yesus sobat yang sejati, ya. Kalau kita susah, lelah, ya, kita kurang pasrah, ya, kita harus berdoa di dalamnya, di lagu Kidung Agung. Jadi saudara, setelah kita meminta pertolongan Allah,
Dia akan memimpin kita untuk meminta pertolongan dari orang-orang yang dapat membantu kita. Saudara, ya Tuhan menolong lewat orang lain. Bukan berarti saudara percaya bahwa orang ini akan terus menolong ya. Saya pernah juga salah dalam persepsi. Ketika saya berpikir bahwa orang ini akan menolong saya waktu susah, maka susah kemudian dia akan nolong. Ternyata tidak ya. Kenapa? Kok dia jahat? Kok dia nggak kayak dulu ya? Kok dia kayaknya cuma sekali doang? Ini ada maksud, ada tertentu. Nah, pernah saudara berpikir seperti itu? Percayalah, itu ada rencana Tuhan. Tuhan tidak mau saudara mengandalkan manusia, kecewa berat ya. Saya selalu berkata kalau sharing firman ya untuk saudara, saya selalu jangan percaya manusia. Itu saya sedang menerapkan kepada diri saya juga, bahwa saya akan kecewa berat. Benar ya, dulu saya pernah mengalami seperti itu, berharap nanti dia akan nolak. Tidak, tetapi sebenarnya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Tuhan bisa memakai saya dan saudara untuk perpanjang tangan ya. Jangan mau ditolong saja, tapi saudara juga harus menolong, harus minta pada Tuhan supaya Tuhan berkati saya untuk saya bisa memberkati orang lain. Bukan cuma minta-minta ya, tetapi kita tidak bisa menjadi berkat. Karena hidup ini pahalanya lebih banyak adalah orangnya memberi ya. Firman Tuhan juga bilang lebih banyak berkat orang yang memberi ya saudara. Untuk itu mari kita belajar dalam hidup ini jangan pernah mengandalkan manusia ya. Nanti kalau bahasa gaulnya bilang zong ya, kosong, gak ada apa-apa. Benar, betul sekali. Dan sampai detik ini saya belajar bahwa kalau keadaan saya menjadi baik, urusan saya menjadi mudah, itu bukan karena kehebatan saya atau kehebatan orang itu, tetapi ada Tuhan yang menggerakkan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan, ya nggak akan ada dimudahkan ya. Contohnya, saudara tidak punya makan di rumah, ketika ada tetangga datang memberikan ya, kira-kira dia baik atau dia memang dipakai Tuhan ya. Untuk itu kita harus melihat dua sisi, bahwa Tuhan memakai siapapun untuk bisa menjadi berkat. Untuk itu ketika dikasih kita bersyukur, jangan berharap nanti kita nggak ada makan, nanti siapa tahu tetangga kasih sebelah yang kemarin ngasih. Jangan, nanti kecewa, nanti bilang wah pelit ya. Tetapi kita mau berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mengutus ya, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kami ini lemah, kami ini tidak mampu Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan kami dalam kelemahan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang bertumbuh, yang cinta kepada Tuhan. Ketika kami cinta kepada Tuhan, ada pengharapan, ada iman dan keyakinan bahwa berjalan bersama Tuhan ada kekuatan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami yang terpuruk. Tuhan sanggup memulihkan dan mengubah kami. Untuk itu kami mau belajar mengandalkan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini, agar kami tidak kecewa, agar Engkau juga tidak cemburu kepada kami Tuhan. Karena itu kami mau cinta pada Engkau sungguh-sungguh lagi, sebab hidup kami ini milik Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video ini agar banyak jiwa mengenal akan Tuhan. Dan like, subscribe saudara sangat-sangat membantu untuk pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.